Selamat datang di titik pencerahan, tempat di mana keresahanmu mendapatkan makna, dan setiap tanya tentang hati bisa mendapatkan jawabannya. Di kanal ini, kita tidak hanya bicara soal cinta, tapi juga tentang perjalanan menjadi utuh setelah patah. Hari ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Sederhana namun menggema dalam diam. Kenapa aku terus memikirkan dia? Jika hatimu pernah bertanya demikian, mari kita cari tahu bersama alasannya dan temukan caramu untuk pulih. Mengapa bayangannya tak pernah pergi? Ada satu momen ketika segalanya terasa tenang, tapi di dalam pikiranmu, ada satu wajah yang tak kunjung hilang. Seolah dia tinggal di benakmu. Muncul saat kamu menyeduh kopi, ketika kamu di perjalanan. Bahkan ketika kamu hendak tidur, kamu bertanya, kenapa? Kenapa dia? Bukan yang lain? Kenapa kamu tidak bisa berhenti memikirkannya? Inilah yang perlu kamu pahami. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk terikat pada pengalaman emosional yang intens. Saat kamu jatuh cinta, otak melepaskan dopamin dan oksitosin, dua zat kimia yang membuatmu merasa bahagia dan terhubung. Jadi ketika kamu mengingat seseorang yang pernah menjadi sumber bahagia itu, otakmu berusaha mengulang rasa itu lagi. Ini bukan hanya tentang kenangan. Ini tentang kebiasaan emosi, dan kebiasaan itu, jika tidak disadari, akan terus berulang. Alasan tersembunyi di balik ingatan tentangnya. Banyak hal bisa menyebabkan seseorang terus ada di pikiranmu. Pertama, karena kamu belum menerima kenyataan. Hati yang masih menggenggam harapan akan terus membisikkan kemungkinan. Kedua, kamu mungkin menyimpan luka yang belum sembuh. Kenangan itu datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menunjukkan bagian dari dirimu yang masih butuh perhatian dan pemulihan. Ketiga, ada kemungkinan kamu merasa kehilangan arah setelah kepergiannya. Dia bukan hanya seseorang yang kamu cintai, dia bisa jadi adalah bagian dari identitasmu. Maka, ketika dia hilang, kamu merasa seperti kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Pikiranmu kembali padanya sebagai upaya untuk menyatukan kembali siapa dirimu. Dan keempat, kamu mungkin merasa belum cukup. Kamu merasa hubungan itu gagal karena kekuranganmu. Pikiran tentang dia bisa menjadi cermin yang memperlihatkan rasa bersalah dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dalam kasus ini, memikirkan dia bukan soal cinta, tapi tentang proses penyembuhan dari penolakan. Cinta adalah guru, bukan penjara. Cinta sejati tidak menyandera. Cinta sejati tidak membuatmu tersiksa berbulan-bulan hanya karena satu perpisahan. Cinta yang sesungguhnya adalah guru yang mengajarkanmu tentang keikhlasan, tentang kekuatan, dan tentang pertumbuhan. Jika kamu terus memikirkannya, mungkin ini waktunya bukan untuk kembali, tapi untuk belajar. Belajar bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki. Bahwa terkadang kita hadir dalam hidup seseorang hanya untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Bahwa perasaan dalam hati tidak selalu berakhir dengan kisah bahagia, tapi dengan kedewasaan. Jangan biarkan cintamu menjadi penjara yang mengurung langkahmu. Gunakan rasa itu sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Cinta harus membebaskanmu, bukan membebani. Saatnya menata kembali langkahmu jika kamu ingin berhenti memikirkannya. Pertama-tama kamu harus mulai menyayangi dirimu sendiri. Perasaan itu tidak bisa dihapus dengan paksaan, tapi kamu bisa memilih arahmu. Bangun pagi dan buat satu rutinitas baru. Ucapkan kalimat sederhana setiap hari. Aku layak bahagia. Fokuslah pada kehidupanmu sendiri, kembangkan potensi, temui orang-orang baru, habiskan waktu dengan keluarga, atau lakukan hal-hal yang pernah kamu tunda. Ketika kamu sibuk membangun kebahagiaan sendiri, pikiran tentang dia perlahan akan memudar. Jangan takut untuk menangis, untuk menulis, untuk menceritakan isi hati. Tapi setelah itu, berdirilah, tegakkan bahumu. Karena kamu bukan korban cinta, kamu adalah pejuang yang sedang bertumbuh. Ketika hati masih ingin memiliki, antara realita dan imajinasi, salah satu alasan terbesar kenapa kamu terus memikirkan dia adalah karena dalam benakmu ada versi dari dia dan hubungan kalian yang belum selesai. Kamu hidup berdampingan dengan dua dunia. Satu yang nyata yang sudah berakhir, dan satu yang kamu bangun dalam pikiran yang masih berjalan sesuai keinginanmu. Di dunia imajinasimu, dia masih tersenyum padamu, masih merindukanmu.
dan masih mungkin kembali. Dan otak kita, ketika diberi dua pilihan, sering kali memilih yang membuat kita merasa aman. Meski itu tidak nyata, bayangkan seperti ini, kamu menonton film yang sangat kamu sukai. Tapi film itu berhenti tepat sebelum akhir yang kamu harapkan. Kamu tidak tahu bagaimana kelanjutannya, jadi kamu mulai membayangkannya sendiri. Setiap hari kamu memutar ulang film itu di kepala, menciptakan skenario berbeda yang selalu berujung pada satu hal kamu dan dia bersama kembali. Inilah yang disebut dengan closure yang tertunda. Tanpa penutupan emosional yang jelas, pikiran akan terus mencari kepastian. Meskipun itu dalam bentuk harapan yang semu. Tapi disinilah kamu harus kuat. Kamu harus berani menekan tombol pause dan berkata, cukup. Kamu perlu menerima bahwa tidak semua cerita mendapatkan akhir yang kamu mau. Dan itu bukan berarti kamu gagal. Terkadang, kita tidak mendapatkan penjelasan yang kita rasa pantas. Dan itu tidak apa-apa. Karena tidak semua perpisahan butuh alasan. Yang kamu butuhkan sekarang bukanlah penjelasan darinya, tapi penerimaan dari dirimu sendiri. Belajarlah berdamai dengan kenyataan. Lepaskan versi imajinasi itu, dan lihat hidupmu seperti apa adanya. Karena kenyataan, meski kadang pahit, adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa benar-benar tumbuh. Kamu tidak bisa membangun masa depan jika hatimu masih tinggal di dunia yang tidak ada. Kamu yang masih memikirkan dia, tenanglah. Tapi jangan biarkan proses itu mengunci langkahmu. Setiap kenangan yang datang adalah bagian dari perjalananmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh cinta. Kamu yang masih memikirkan dia, tenanglah. Itu adalah proses. Tapi jangan biarkan proses itu mengunci langkahmu. Setiap kenangan yang datang adalah bagian dari perjalananmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh cinta. Terima kasih sudah menyimak di Titik Pencerahan. Jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang butuh semangat baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, kamu berharga, kamu cukup, dan kamu akan baik-baik saja.